بالله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمة والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد أما بعد. Yang kami hormati seluruh jajaran DKM Masjid Al-Jabar, para alim ulama, para tokoh agama dan hadirin jemaah Masjid Al-Jabar, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat ini, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita masih bulan Rabiul Awal, di mana bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat ini sedikit kami akan mengulas tentang sifat yang wajib diketahui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ada 4: sidik, amanah, patonah, dan abdi. Kita akan mulai satu persatu apa yang disebut dengan sidik. Sidik artinya jelas, nyata, jujur, benar. Jadi hidup kita ini harus mencontoh Rasulullah, di mana hidupnya Rasulullah ini seorang yang jujur, yang benar, yang jelas dan nyata dalam perilaku sehari-harinya, sehingga Rasulullah SAW adalah sebagai suri tauladan. Maka kita harus mencontohnya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersifat jujur dalam segala perkara, dan kita nyata hidup di alam dunia ini untuk ibadah. Dan oleh karena itu kita harus benar-benar mempunyai kreativitas, aktivitas yang sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu sifat yang kedua yaitu amanah, di mana amanah ini Rasulullah apabila diberikan kepercayaan maka dia tidak mengkhianatinya. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkannya. Maka dari itu kita harus mencontoh sifat beliau. Andai kata kita diberi amanah sebagai seorang suami, jadilah suami yang baik untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya. Jalankan amanah sesuai dengan sebaik-baiknya. Apabila kita diberikan amanah sebagai pejabat publik, apabila kita diberikan amanah sebagai ulama, apabila diberikan amanah sebagai seorang pengusaha, sebagai pedagang, apapun amanah yang Allah berikan dan masyarakat percayakan kepada kita, maka kita harus bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan harus bisa mempertanggungjawabkan, sehingga kita diberikan amanah, orang lain percaya kepada kita. Karena percaya maka program-programnya akan jalan. Yang ketiga adalah patonah. Patonah itu artinya cerdas, pintar, rajin, kreatif. Kita sebagai umat muslim diwajibkan mencari ilmu itu sejak lahir sampai akhir hayat. Buat apa? Buat kita agar menjadi orang yang pintar, memiliki teori-teori agama, teori-teori umum. Oleh karena itu harus cerdas juga, sebab tidak semua orang yang pintar cerdas. Tapi kita harus cerdas artinya apa? Ketika kita memiliki ilmu yang kita manfaatkan untuk diri kita, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa, dan agama, sehingga jadi ilmunya ilmu yang bermanfaat. Itu adalah cerdas. Karena banyak orang-orang yang berilmu, ilmunya disimpan saja sehingga tidak bermanfaat, maka itu tidak cerdas. Jadi orang yang cerdas, apabila dia memiliki ilmunya dibagikan kepada orang lain. Semakin banyak orang lain berilmu, maka semakin dia cerdas karena mengumpulkan pahala. Karena pahala menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah 1000 kali, lebih baik daripada ziarah kubur, ziarah takziah kepada orang-orang yang meninggal. Lebih baik juga kita pahalanya adalah dari pahala-pahala yang lainnya, sehingga ilmu yang bermanfaat pahalanya mengalir sejak dia memberikan ilmu
sampai lebih kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan sifat yang keempat adalah tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Bagaimana kita menyampaikan ajaran-ajaran Islam secara sejuk, secara nyaman, secara damai, secara toleransi, tetapi tidak mengganggu hakikat akidah Islamnya yang harus kita pegang teguh, tidak bisa ditawar-tawar lagi masalah akidah. Kita hanya akidah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Selain Islam adalah tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akidah. Tetapi dalam toleransinya, kita tidak boleh mengganggu ibadah-ibadah agama-agama yang lain. Biarkan mereka beribadah sesuai agamanya. Lakum dinukum waliyah. Nah, kita sampaikan dengan sejuk sehingga kita tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi kita tetap menjaga marwah akidah Islam kita. Ini yang harus kita jaga. Tidak boleh akidah kita digoncang-gancing dengan masalah toleransi yang kebablasan. Maka dari itu harus bisa membedakan mana toleransi yang dibolehkan dan mana toleransi yang harga pakai yaitu masalah akidah. Kita menyampaikan kepada seorang dengan cara-cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajarkan manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara arif dan bijaksana. Berikanlah ilmunya, baru setelah dia nyampe ilmunya boleh berdiskusi. Nah itu. Sehingga itulah sifat Rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita laksanakan. Sebelum kita menginjak kepada akhlak Rasul yang ketiga, yaitu akhlakul hasanah, akhlakul karimah, dan akhlakul azimah, kita shalawat dulu. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salat juga sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh terada pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang paling baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah, bagi orang-orang yang mengharap cinta Allah, dan bagi orang-orang yang percaya akan ada hari akhir, hari pembalasan. In asantum li anfusikum. Jika kau berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk orang lain. Dan jika kau berbuat salah, maka kesalahan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu tidak salah. Pada hari ini setelah kita sholat berjamaah, kita lanjutkan untuk mencari ilmu sejenak. Maka barokahnya, pahalanya untuk kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada akhlak Rasul itu ada 3 tingkat. Kita 5 menit lagi ya Bu ya. Yang pertama akhlakul hasanah, yang kedua akhlakul karimah, dan yang ketiga akhlakul azimah. Apa itu akhlakul hasanah? Menurut Imam Al-Ghazali, akhlakul hasanah adalah akhlak berbuat baik, tetapi ada unsur pertalian, ya, ada unsur emosional. Contoh, kita berbuat baik kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada ayah, kepada kakak, kepada teman, kepada atasan, kepada wahan. Pantas berbuat baiknya. Kenapa? Ada ikatan persaudaraan, ada ikatan pekerjaan, ada ikatan emosional. Wajar berbuat baik itu ya dulu. Daka stafna, daka atasan, daka guru, daka meninggal. Nah itu namanya akhlakul hasanah.
Yang kedua, akhlakul karimah yaitu apa? Akhlakul karimah kita berbuat baik seperti akhlakul hasanah, tetapi kita ditambah kepada orang yang tidak dikenal pun, kepada orang yang bukan segolongan dengan kita tetap berbuat baik kepada semua manusia tanpa dipilah-pilah, kepada semua binatang, kepada hewan, tumbuh-tumbuhan. Kita semua berbuat baik kepada makhluk Allah, itulah disebut dengan akhlakul karimah. Jadi berbuat baiknya bukan karena saudara, bukan karena dulur, ya, bukan karena teman, tetapi ini berbuat baik kepada seluruh hamba Allah. Itu akhlakul karimah. Dan yang terakhir adalah akhlakul ajimah. Apa itu akhlakul ajimah? Kita berbuat baik kepada semua makhluk Allah, kepada seluruh kerabat kita, dan kita juga bisa berbuat baik kepada musuh sekalipun. Jadi ada musuh pada kita, jangan dilawan, tetapi diberikan dengan kebaikan. Doakan agar mereka dapat taufik dan hidayah. Berikan dia sesuatu makanan, minuman, agar dia merasa bahagia. Begitu musuh. Rasulullah demikian. Rasulullah ketika ceramah, ketika khutbah dilempari, dinodai, kemudian dilecehkan. Tetapi begitu orang yang tersebut sakit, Rasulullah datang paling duluan, dia mendoakan Rasulullah dan dia memberikan makanan. Akhirnya musuh Rasulullah itu masuk Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini termasuk hamba Allah pilihan yang mudah-mudahan kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari akhiri ceramah ini dengan doa agar kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta babbal khair wa babbal barakah وَبَابَ نِعْمَةٍ وَبَابَ رِزْقٍ وَبَابَ الْقُوَّةِ وَبَابَ الصِّحَةِ وَبَابَ السَّلَامَةِ وَبَابَ الْجَنَّةِ. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وزدنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ببركة من رسولنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.